Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengerjakan ibadah taatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah agung, ibadah salat Isya berjamaah. Ya, sebuah ibadah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara ibadah yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya. Kenapa demikian? Karena di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada lampu, belum ada alat penerang yang memadai. Maka ketika malam hari, yaitu sholat subuh dan sholat isya, kondisi masjid gelap. Ketika kondisi masjid gelap, orang-orang tidak bisa saling mengetahui satu sama lain mana yang datang ke masjid dan mana yang tidak. Maka orang-orang munafik pada saat tersebut mereka absen datang sholat berjamaah. Karena sholat mereka bukan karena Allah, tapi sholat mereka agar sekedar ikut-ikutan, sekedar diakui sebagai kaum muslimin. Ya, karena mereka berat untuk melakukan sholat subuh dan isya berjamaah, karena tidak terlihat, karena tujuan ibadah mereka hanya sekedar untuk dilihat oleh manusia, riyaan, ya, untuk riya, dipuji oleh manusia. Maka tidak demikian orang-orang beriman. Orang beriman, mereka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala, mencari kebaikan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah bagi orang-orang yang beriman dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ibadah mereka merupakan rasa syukur kepada Allah. Dan begitulah sholat kita, rasa syukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita umur, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Maka wujud rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat tersebut adalah dengan kita ibadah kepada Allah. Dan di antaranya adalah sholat, ya, sholat 5 waktu. Maka ketika datang waktu adzan, bersyukurlah kita. Bersyukur Allah masih memberikan waktu kepada kita. Bersyukur Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk bisa ibadah yang sangat baik. Maka segera kita, kalau datang waktu sholat, ya segera kita tunaikan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, maka ini nikmat dari Allah. Apalagi kemudian kita insya Allah akan kembali melanjutkan pengajian. Kita belajar tentang Rasulullah SAW, sehingga kita semakin mencintai beliau, semakin rindu kepada beliau, semakin paham, ya, kebaikan dan keagungan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di judul yang disampaikan kemarin datangnya utusan-utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah saya lihat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, ternyata masih ada beberapa peristiwa seputar perang Tabuk ini yang perlu kita masih pelajari, masih kita bahas. Banyak faedah, banyak pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalamnya. Dan begitulah apa yang terjadi pada Rasulullah SAW di masa beliau. Mungkin waktunya jelas berbeda, kondisinya mungkin berbeda, teknologinya mungkin berbeda, tapi pelajaran kehidupan yang terdapat di dalamnya akan senantiasa bermanfaat bagi manusia sepanjang zaman. Ya, sudah 1400 tahun yang lalu beliau hidup, beliau bersama para sahabatnya, mungkin dengan kondisi yang berbeda, tapi pelajaran kehidupannya selalu sama dan senantiasa bisa kita ambil manfaat. Dan demikian pula mungkin 1400 tahun ke depan, kita tidak tahu, masih relevan untuk kita pelajari, masih relevan untuk kita jadikan sebagai pegangan, sebagai teladan. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh bagi diri kalian, bagi kalian ada uswah hasanah, ada teladan yang baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukannya. Ya, walaupun kita mungkin tidak bisa seperti Rasulullah, mengikuti Rasulullah dengan sebetul-betulnya. Kita nggak bisa, ya, beribadah seperti ibadahnya beliau, berjuang seperti perjuangan beliau, ya, berakidah yakin betul dengan hatinya sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berusaha mencoba
berusaha untuk semaksimal mungkin kita meneladani beliau. Kalau nggak bisa dalam sisi ini, dalam sisi yang lain, sambil kita mengusahakan, sambil kita belajar terus, itulah kewajiban kita. Ya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita atas kekurangan kita dalam kehidupan ini, ya, dengan rasa di hati kita cinta pada Rasul. Dan satu kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, anta mahaman ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama di surga dengan orang yang engkau cintai. Ya, engkau akan di surga bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau kita betul-betul tulus mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mudah-mudahan kita akan bersama beliau di jannah. Ya, tapi kalau tidak, ada orang yang cintanya kepada orang-orang kafir, cintanya kepada tokoh-tokoh idola, orang-orang kufur, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang musyrik, na'udzubillah. Ya, kalau bersama mereka di akhirat, semua mereka di neraka tadi. Ya. Maka mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Rasul yang bisa terus kita pupuk dengan kajian sirah ini mengantarkan kita bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di jannah, di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih pelajari peristiwa seputar Tabuk. Ya, pelajaran atau peristiwa yang ada adalah penaklukan seorang yang bernama Uqaidir bin Abdul Malik. Uqaidir bin Abdul Malik Al-Kindi. Jadi perang Tabuk kita pelajari kemarin, perang yang nggak jadi, perangnya nggak jadi. Karena ketika didatangi pasukan Romawi, ya, ke Tabuk, yang Tabuk itu jaraknya sekitar 500 kilo dari Madinah, sini ke Jakarta kira-kira, ya, ke arah utara kota Madinah, hampir dekat-dekat ke Yordan sekarang. Di sana sudah tidak ada pasukan orang-orang Romawi yang dikabarkan ingin menyerang Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan dakwah ke kaum-kaum di sekitar Tabuk. Ya, di antaranya sebagian dari mereka, perang Tabuk ini Nabi sudah Fathu Mekah, ya, sudah Fathu Mekah, sehingga posisi beliau punya daya tawar yang tinggi, punya kewibawaan yang tinggi, berhasil menaklukkan Mekah, maka berhasil menaklukkan orang-orang Quraisy yang mereka penguasa Arab ketika itu. Ya, maka kedatangan Rasulullah tinggi wibawanya pada masa itu. Maka sebagian kabilah di sekitar Tabuk tunduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagiannya masuk Islam, sebagiannya tidak masuk Islam, tapi membayar jizyah, ya, membayar upeti, ya, dan bentuknya atau nilainya berbeda-beda, kabilah satu dengan yang lainnya sesuai dengan yang disepakati. Di antara yang tidak mau untuk tunduk membayar jizyah tersebut adalah masyarakat Dumatul Jandal, ya, sebuah tempat di daerah sekitar Tabuk, Dumatul Jandal, yang dipimpin oleh Uqaidir bin Abdul Malik Al-Kindi. Ya, Uqaidir bin Abdul Malik Al-Kindi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Tabuk mengirim Khalid bin Walid, ya, Khalid bin Walid, seorang yang dijuluki singa pedang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk menaklukkan Uqaidir bin Abdul Malik ini, ya, untuk menaklukkan Uqaidir bin Abdul Malik. Dikirim 420 orang, ya, berkuda kepada Uqaidir bin Abdul Malik. Dan kemudian kata Khalid bin Walid, ya Rasulullah, kaifa li bihi fi wasati biladil kalbi wa ana fi unasin qalil. Ya Rasulullah, gimana aku nanti ketemu Uqaidir bin Abdul Malik itu? Kayak apa orangnya? Ya, kita juga jumlahnya sedikit, 420, sedikit dibanding dengan jumlah mereka pada masa jumlah pasukan Uqaidir. Maka Nabi SAW mengatakan, satalaqahu yasidul wahash awal baqar fatakhudhahu. Nanti kau akan menemukan Uqaidir sedang berburu sapi, ya, fatakhudhahu, nanti kau akan bisa mengalahkan Uqaidir ketika dia sedang berburu sapi. Nah, ini bukan ramalan, ini mukjizat. Ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para sahabat, kalau Rasulullah sudah mengatakan demikian, ya,
yakin dan percaya betul-betul dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul terjadi, ya. Maka disebutkan dalam banyak riwayat, maka Khalid bin Walid keluar, ya, bersama pasukannya sebagaimana diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ketika sampai di tempatnya Ukaidir di Dumatul Jandal itu, Ukaidir sedang bersama istrinya, di bentengnya, ya, di bentengnya. Biasa setiap kabilah-kabilah punya komunitas masyarakat, ada bentengnya, tempat rajanya, tempat pemimpinnya, dan tempat berlindung apabila ada serangan-serangan dari orang-orang luar. Maka dan ketika itu sedang bulan purnama, ya, Ukaidir sedang bersama istrinya, dia di atas bentengnya. Maka ketika di atas benteng tersebut, istrinya melihat ada seekor sapi yang menanduk-nanduk, sapi yang besar, yang bagus, yang menanduk-nanduk pintu bentengnya. Ya, kayak dia sedang ada di atasnya dan istrinya. Maka istrinya melihat hal tersebut, ya, dan menyampaikan kepada Ukaidir, lihat ada sapi, di bawah ada sapi nanduk-nanduk pintu kita. Ya, maka dilihat oleh Ukaidir sapi tersebut. Ya, faman yatruku hadhihi al-laila. Siapa yang meninggalkan sapi malam-malam begini? Artinya siapa yang meninggalkan buruan yang bagus malam-malam begini? Nggak ada orang, saya memburu lah, karena dia memang suka memburu. Di antara buruan yang dia suka adalah memburu sapi. La ahad, kata dia, nggak ada. Saya turun, maka Ukaidir turun, ya, dia siapkan kudanya untuk memburu sapi tersebut. Ya, Allah Ta'ala alam, begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan takdir bagi Ukaidir, ya. Maka dia turun, disiapkan kuda, disiapkan panah untuk memburu sapi tadi, ya. Maka ketika dia membuka pintu bentengnya untuk mengejar sapi tersebut, tiba-tiba dia bertemu dengan Khalid bin Walid, dengan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kondisi malam, dia juga nggak siap-siap untuk berperang, tidak bawa pasukan. Khalid bin Walid dengan pasukannya, maka mudah bagi Khalid bin Walid untuk menyergap Ukaidir bin Abdul Malik. Ya. Walaupun tadinya Ukaidir ini sudah sambil teriak-teriak, ada saudara yang namanya Hasan bin Abdul Malik, yang berusaha menolong Ukaidir dan menyerang Khalid bin Walid. Namun jumlahnya tidak sebanding dengan pasukan Khalid bin Walid, apalagi Khalid bin Walid yang memimpin pasukan tersebut. Maka Hasan ini berhasil dibunuh, adapun Ukaidir, maka dia dibawa ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ditangkap dan dibawa ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dibawa ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka terjagalah darahnya karena ya sudah Ukaidir di situ tunduk kepada Rasulullah walaupun tidak masuk Islam, sehingga dia membayar jizyah, ya, dengan beberapa ratus ekor unta, beberapa ratus ekor sapi dan barang-barang yang lainnya. Dan Ukaidir memiliki baju yang sangat bagus sekali, yang kemudian diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di baju tersebut ada benang-benang emas. Namanya pemimpin, namanya raja. Ya, dia mungkin punya atau dikasih, mungkin juga memang beli sebagai pakaian kebesarannya. Ya, ada benang-benang emas di sana dan dari sutra yang sangat halus sekali. Maka sampai di Madinah atau sampai di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ukaidir atau baju tersebut dan beberapa barang-barang yang diberikan oleh Ukaidir diperlihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Itu yang mereka takjub dengan baju tersebut, saking bagusnya, halus kainnya, ada benang emasnya, bagus jahitannya dan seterusnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ata'jabuna min hadza?" Kalian takjub dengan baju itu? Ya.
Kata Nabi SAW, la manadilu Sa'ad bin Mu'adz fil jannah khairu min hadha. Sungguh sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz yang terbunuh dalam perang Uhud kalau tidak salah, ya, khairu min hadha, lebih baik daripada baju ini. Subhanallah. Ya, Nabi SAW mengingatkan para sahabat agar jangan terperdaya dengan dunia, ya, bahwa urusan akhirat adalah urusan yang terbaik. Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Maka jangan terpedaya. Kalian takjub dengan baju-baju bagus ini. Sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih baik daripada ini. Sapu tangannya, belum lagi bajunya, belum lagi baju kebesaran penduduk surga. Ya, karena apa yang ada di bumi ini hakikatnya adalah walaupun bagus-bagus, walaupun indah sementara semua, ya, dan di akhirat selamanya. Ya, dan bahkan untuk mendapatkan kenikmatan di dunia ini orang harus berlelah-lelah dahulu. Orang harus merasakan siksaan terlebih dahulu, rasa-rasa gak enak terlebih dahulu, baru akhirnya dia bisa merasakan nikmat. Kapan nikmat tidur paling enak itu? Kalau sedang capek. Kalau capek-capeknya maka tidur masya Allah enak sekali, walaupun cuma gelar tikar gitu. Kalau sedang capek-capeknya. Tapi kalau sudah tidur lama nggak bisa tidur, malah pegel-pegel kebanyakan itu. Kapan makan terasa enak? Kalau sedang lapar-laparnya. Makan apa aja lahap kalau sedang lapar. Ya. Tapi kalau sudah kenyang, makanan seenak apapun dihidangkan di depan kita, nggak nafsu kita untuk memakan. Kapan minuman terasa enak? Kalau sedang haus-haus. Air putih saja kayaknya, masya Allah. Apalagi dingin, apalagi es jeruk, es teh, nikmat. Kalau sedang haus-hausnya, begitulah kesenangan di dunia. Ya, tidak dirasakan kenikmatannya kecuali apabila seseorang itu merasakan penderitaan, kepayahan terlebih dahulu. Ya, dan kemudian nanti akan berakhir dengan kepayahan. Kebanyakan tidur juga bisa sakit. Kebanyakan makan enak bisa timbul yang sakit-sakit. Kebanyakan minum-minuman yang enak-enak juga bisa timbul sakit. Ya, begitulah urusan dunia dan kenikmatannya. Sementara juga, ya, makanan seenak apapun kalau sudah sampai ke rombongan ke sini ke bawah rasanya beda atau sama semua. Ya, makanan rasanya beda-beda itu cuma dari lidah sampai sini. Dari sini ke bawah, rombongan ke bawah sama. Mau makan makanan mahal, mau makan makanan yang ratusan ribu sampai jutaan. Saya pernah ada taksi sampai jutaan makan, ya. Atau mau cuma nasi rames 10.000, kalau sudah sampai bawah tenggorokan sama semua. Ya. Begitulah kehidupan dan kenikmatan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka begitulah seorang muslim. Jadikan akhirat sebagai tujuannya, sebagai visinya. Nanti dunia ikut, nanti dunia insya Allah ikut. Orang yang visinya akhirat, nanti dunia Allah bantu, dunia Allah tolong, dunia akan Allah berikan pada dia. Dan semua orang sudah ada bagian jatahnya masing-masing. Tapi kalau visinya seseorang sudah urusan dunia, sudah, ya, maka dia akan dapat hanya sesuai jatahnya saja. Tapi dia akan zalim sama orang, anak suruh sini, serakah, pelit dan lain sebagainya. Karena sudah visinya dunia akan seperti itu. Dan kalau orang visinya akhirat, rezekinya juga akan dia dapatkan sesuai dengan yang sudah dijatahkan buat dia. Namun dia akan berjalan dalam kehidupan dunia ini dengan baik. Allah akan bantu nanti urusan dunianya. Jadilah kita orang seperti itu, orang-orang yang visinya akhirat. Tujuan besar kita untuk akhirat. Ngapain kerja? Untuk akhirat, untuk memenuhi kewajiban saya sebagai kepala keluarga mencari nafkah. Ya, ngapain nabung-nabung? Saya ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Saya ingin umroh bersama istri, bersama anak, bersama orang tua. Maka saya berusaha nabung-nabung nanti tabungannya untuk kebaikan. Saya ingin bikin masjid, saya ingin bantu masjid, bantu pengajian, bantu anak yatim. Ya, jadikan urusan-urusan kita itu
ujungnya kalau dirunut itu ya ingin kebaikan-kebaikan akhirat. Mungkin nanti dohirnya kita akan berusaha, akan bisnis, akan kerja dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang halal, ya. Dan Allah akan bantu urusan orang yang memang tadi visinya urusan akhirat. Tapi sebaliknya kalau visinya urusan dunia, jatahnya emang segitu dan urusannya kacau banget. Urusan akhiratnya akan kacau. Sholat ditinggali, mungkin zalim sama orang lain, bohong sudah jadi biasa, ya, licik sudah jadi biasa, korupsi sudah biasa, sikat sana, sikut sini, injek bawah, jilat ke atas, akan seperti itu. Ya, karena apa? Karena tujuannya dunia. Ya, jangan kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah, di antara peristiwa yang lainnya adalah dalam bab kepulangan dari Tabuk, ada orang-orang munafik yang ingin berusaha membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka ikut bersama rombongan di perang Tabuk tersebut. Ya, dalam perjalanan dari perang Tabuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agak berpisah dengan sahabat yang lain. Kita tahu kalau jalan dahulu di padang pasir, naik turun, ya. Gunung, kadang lembah, kadang gunung, kadang lembah. Rasulullah mengambil jalan naik bersama sedikit sahabatnya, hanya dua, ada Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman. Ammar bin Yasir menuntun ontaknya Nabi, Hudzaifah membonceng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat lewat jalan bawah, Nabi lewat jalan atas dengan dua orang sahabat yang tadi. Maka di malam hari ketika mereka berjalan, tiba-tiba di belakang mereka ada beberapa puluh, ada belasan orang yang berusaha ingin mengejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyergapnya. Harapannya disergap, Nabi jatuh, kemudian jatuh dari onta, lumayan bahkan bisa tewas. Ya. Ada sahabat yang tewas karena terjatuh dari ontanya pada ketika perjalanan haji. Ya. Maka kemudian dikubur dalam keadaan sedang berihram. Dan Nabi SAW mengatakan jangan dikafani orang yang meninggal dalam keadaan ihram, baik haji atau umroh, ya dikubur dalam keadaan begitu, dalam keadaan dengan ihramnya, ya, bukan kemudian dikafani seperti jenazah yang biasa yang meninggal dalam keadaan normal, tapi dikuburkan dengan pakaian ihramnya. Ya, sampai sekarang kalau orang meninggal dengan pakaian dalam keadaan dia sedang berihram. Ya, karena di Mekah Madinah kan nggak mesti berihram kan, boleh jadi udah selesai umroh meninggal, tapi ini sudah ihram, dalam keadaan berihram, mau umroh atau mau haji masih berihram, maka dikuburkan begitu. Dia akan dibangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah, ya, dalam keadaan bertalbiyah, jatuh dari unta, meninggal. Dan begitu sebagian orang munafik ini ingin menyergap Rasulullah agar jatuh dari untanya, kemudian menimpa luka-luka berat. Alhamdulillah kalau meninggal, ya, disergap. Yang melihat Ammar bin Yasir, ya, melihat hal tersebut, kata Ammar bin Yasir, fa'adbahtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pun mengingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Rasul, orang-orang itu, ya, fasarah fihim fawallahu mudbirin, maka Rasul pun meneriaki mereka, yang berteriak kepada mereka untuk menjauh, termasuk Hudzaifah bin Yaman. Tapi mereka semuanya pakai topeng nih, pakai masker lah gitu ya, pakai, sehingga tidak diketahui siapa orang-orang tersebut. Ya, maka Rasulullah meneriaki mereka, maka mereka pun pergi takut, gajah untuk menyergap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang itu Rasulullah diberitahu oleh Allah siapa orang-orang itu, dan Rasulullah menceritakannya kepada Hudzaifah bin Yaman. Tapi rahasia besar Hudzaifah bin Yaman nggak akan dibuka oleh Hudzaifah bin Yaman, kecuali satu pada Umar bin Khattab. Itu pun bukan dibuka semuanya. Hudzaifah nanya, apakah aku termasuk orang munafik yang disebut Rasulullah? Kata Hudzaifah, kamu bukan. Dan setelah ini aku nggak mau lagi ngasih tahu apa-apa tentang ini. Maka Hudzaifah bin Yaman punya gelaran Shahibus Sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memegang rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terkait dengan siapa nama-nama orang-orang
munafik. Ya. Maka tentang peristiwa ini turun firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat At-Taubah ayat 74, kata Allah tentang mereka, yahlifuna billah maqal, mereka orang-orang munafik bersumpah maqal, mereka tidak mengatakan apa-apa, tidak mengatakan apa-apa yang menyakiti Rasulullah SAW. Walaqad qalu kalimatal kufri, mereka sumpah palsu biasa bagi orang munafik, dan Allah mendustakan sumpah mereka. Walaqad qalu kalimatal kufri, bahkan sungguh mereka sudah mengatakan ucapan kekufuran ba'da islamihim, qad kafaru ba'da islamihim, dan mereka kufur setelah Islam mereka. Wahammu bimalam yanalu, ya, wahammu bimalam yanalu, dan mereka menginginkan apa yang mereka tidak mampu mencapainya. Di sebagian ahli tafsir menyebutkan perkataan ini tentang peristiwa tadi. Wahammu bimalam yanalu, mereka berusaha melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka sampai, yang mereka tidak bisa melakukannya, yaitu apa? Membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa sepulang dari perang Tabuk tersebut. Ya. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Ya. Dan tidaklah mereka mencela Allah dan Rasulnya kecuali setelah Allah dan Rasulnya melimpahkan karunia-Nya pada mereka. Allah sudah kasih karunia kepada mereka, kebaikan diutusnya Rasul pada mereka, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, nikmat kehidupan. Maka mereka tidak bersyukur dengan hal tersebut. Ya. Fa'in yatubu yaku khairan lahum. Subhanallah, walaupun dengan buruknya dan bejatnya perbuatan mereka, Allah masih membuka pintu taubat pada mereka. Fa'in yatubu yaku khairan lahum. Kalau mereka mau bertaubat, itu sungguh sebuah kebaikan buat mereka. Taubat itu sebuah kebaikan buat mereka. Dan ada memang orang-orang munafik yang kemudian bertaubat. Ya, orang-orang munafik yang kemudian bertaubat, orang-orang kafir yang bertaubat banyak. Ya, dan taubat ini menghapus semua dosa apapun juga sebesar. Kalau kita betul-betul mau merasa bersalah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun dosa akan terhapus dengan taubat. Wa iyatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Tapi kalau mereka terus berpaling, terus dalam kemunafikannya, kata Allah, yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia wal akhirah, bukan hanya di akhirat, dunia dan akhirat. Diazab dengan azab yang pedih. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Dan mereka tidak punya di atas muka bumi ini penolong dan pelindung siapapun juga. Tidak ada yang bisa menolong dan melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara azab Allah yang buruk di dunia, bukan kemudian mereka diazab, disiksa, dijelek-jelekan, itu jadi azab. Ya, di antara azab. Tapi di antara yang terburuk adalah mereka dibiarkan dalam kesesatan, dibiarkan dalam kekufuran, dibiarkan dalam kemunafikan. Alhamdulillah. Ini azab sebenarnya. Walaupun orang yang diazab tidak merasa sedang diazab. Ya. Dan ini azab yang buruk. Tidak merasa disiksa, padahal dia sedang disiksa oleh Allah. Dibiarkan dalam kemunafikan, dalam kekufuran. Dibiarkan. Orang nggak tahu dia munafik, nggak terbongkar kemunafikannya, tidak terlihat kemunafikannya sampai mati dalam badannya dia. Kadang-kadang bahkan azab yang dalam bentuk fisik itu kadang-kadang jadi kebaikan. Kenapa? Karena bisa mengingatkan seorang manusia. Orang maksiat, akhirnya dia mabuk sakit, sampai akhirnya hampir mati. Akhirnya dia bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena saya hampir mati. Akhirnya setelah itu saya tobat, nggak mabuk-mabukan lagi. Sampai masuk ICU, sampai masuk rumah sakit berapa lama, gitu bisa. Ya taubat akhirnya kepada Allah. Ya, itu kebaikan justru. Azab yang membawa kebaikan. Ya, dan seringnya seperti itu. Orang kemudian taubat kepada Allah banyak karena Allah berikan teguran kepada dia.
dalam bentuk sakit, dalam bentuk musibah, dalam bentuk kehilangan, dalam bentuk macam-macam. Allah beri teguran, kemudian orang tersebut akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi azab yang pedih adalah tidak terasa sedang diadab, tidak terasa sedang diadab. Ya, tidak terasa, jadi dibiarkan dalam kekufuran, dibiarkan dalam kemaksiatan, dibiarkan dalam kemunafikan. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari perkara-perkara tersebut. Ya, orang munafik ya, dari jika mereka bertaubat kebaikan bagi mereka, tapi jika berpaling Allah akan azab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Ya, dan mereka tidak punya pelindung dan penolong pun di atas muka bumi. Kemudian di antara kejadian lain seputar perang Tabuk ini wafatnya seorang sahabat yang bernama Abdullah Dzul Bijadain. Ya, Abdullah Dzul Bijadain. Siapa beliau? Beliau seorang yang berhijrah ke Madinah dalam keadaan hanya punya bijadatain. Bijadah itu kain hitam kasar, karung bodi gitu, karung bodi itu karung warnanya hitam kasar, paling buruk kainnya, kualitas yang paling buruk. Dan beliau hijrah hanya dengan membawa itu saja kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya cuma satu baju terusan dengan kain hitam seperti itu. Cuman malu sama Nabi, dibikin dirobek sama dia jadi dua, satu buat bawahan, satu buat atasan. Masya Allah. Yang sebelumnya beliau hidup dalam cukup mewah, cukup bergelimang harta bersama kaumnya, mobil khusus bersama pamannya. Ya, nama asli Abdullah ini adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza, seorang yang lahir di Mekah dengan nama Abdul Uzza. Kemudian ayahnya wafat, masih kecil. Abdul Uzza ini ayahnya wafat. Ayahnya wafat, maka dia diasuh oleh pamannya. Dan pamannya senang sekali dengan dia. Dan pamannya seorang saudagar, maka diberi kebaikan, kekayaan, fasilitas diberi kepada Abdul Uzza sampai akhirnya tumbuh dewasa. Sampai akhirnya dia mendengar tentang Rasulullah di Madinah. Ya, maka akhirnya dia pun awal-awal sekali dia menyembunyikan keimanan. Ya, ibadah kepada Allah sepi-sepi, cari tempat sepi. Menyembunyikan, takut pamannya tahu. Akhirnya dia pun mau gak mau dia sampaikan kepada paman. Dan dia ajak pamannya kepada Islam. Dan pamannya marah besar. Diancam, kalau kamu masih terus Islam, gak mau keluar dari Islam, dari agamanya Muhammad, maka saya akan tarik semua fasilitas yang saya berikan kepada kamu. Awalnya berat, tapi terus dulu dijadikan Abdullah ini atau Abdul Uzza nama aslinya. Kemudian pamannya masih nego-nego, ya, tapi nggak mau betul-betul ditarik fasilitas yang diberikan oleh pamannya kepada dia. Sampai akhirnya diusir, cuman hanya bisa membawa baju bijadah tersebut. Ya. Kemudian dia datang ke Madinah, bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bertanya, "Man ismu? Siapa nama?" Maka dia mengatakan, "Abdul Uzza." Nama saya adalah Abdul Uzza, hambanya Uzza. Uzza itu berhalanya orang Quraisy. Ya. Maka Nabi nggak suka dengan nama ini, karena nama ini nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Abdul Uzza, tak boleh orang kasih nama Abdul kemudian ininya selain Allah. Ya, di sebagian negeri ada orang namanya banyak dinamakan Abdul Nabi, hambanya Nabi. Abdul Ka'bah nggak boleh. Ya, kalau boleh itu dengan nama Allah saja. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Halim, Abdul Qudus, Abdul Ghafur, dan lain sebagainya. Maka Nabi mengatakan bal anta Abdullah, bahkan kau adalah Abdullah, bukan Abdul Uzza tapi Abdullah. Maka sejak saat itu dia pun mengubah namanya menjadi Abdullah. Tapi orang mengenal dia dengan Dzul Bijadain. Ya, orang yang memiliki dua baju hitam, dua kain hitam. Walaupun setelah itu ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk membantunya. Akhirnya dia punya barang-barang sedikit, dia tinggal termasuk ahli suffah, orang yang tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi karena miskin, datang dan nggak punya apa-apa. Ya, jangankan beli tanah, sewa saja rumah nggak bisa. Pokoknya, dan Nabi kumpulkan orang-orang yang seperti itu,
di Masjid Nabawi. Ya, hidup di sana, tidur di sana, tinggal di sana bersama dengan Rasulullah SAW. Dan beliau ikut dalam perang Tabuk. Dzulbijadain ikut dalam perang Tabuk. Dan bahkan sempat didoakan atau sempat meminta kepada Nabi SAW untuk mati syahid, ya, agar Rasulullah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syahid kepada beliau, mati dalam keadaan atau mati dalam peperangan Tabuk tersebut. Namun Nabi SAW justru nggak mau mendoakan tersebut. Aku tidak rela darahmu ditumpahkan oleh orang-orang kafir. Ya. Dan ini juga wahyu. Nabi SAW tahu bahwa apa namanya, dia nggak akan mati dalam keadaan perang. Karena perangnya saja, perang Tabuk juga tidak jadi. Ya. Maka dalam perjalanan pulang, ketika di tenda, beliau mengalami demam yang sangat tinggi, sakit-sakitan, akhirnya wafat. Ya. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, Qumtu min jawfil lail. Abdullah bin Mas'ud cerita, Qumtu min jawfil lail, saya bangun tengah malam. Ya. Wa ana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Tabuk, dan ketika itu saya sedang bersama Rasulullah dalam rangkaian perjalanan perang Tabuk. Fara'aitu sya'latan min narin nahiyatal askar. Maka saya lihat ada obor-obor yang nyala di ujung tenda, di ujung di ujung tenda. Ada tenda-tenda, didirikan tenda untuk singgah, ya. Fattaba'tuha, maka aku pun mengikuti. Ada rame-rame apa? Ada obor-obor yang menyala. Fattaba'tuha, aku mengikuti api tersebut. Faidah Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar, maka aku mendapati di sana ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Wa idza Abdullah Dzulbijadain Al-Muzani qad mata, dan ternyata di situ Abdullah Dzulbijadain Al-Muzani qad mata, sudah mati, sudah meninggal, sudah wafat. Ya. Wa idza hum qad hafaru lahu, dan mereka sudah menggalikan kubur untuk Dzulbijadain, sudah menggalikan kubur untuk Dzulbijadain. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hufratihi wa Abu Bakr wa Umar yudliyanihi ilaihi, dan Rasulullah di bawah di dalam kuburan itu, dan Abu Bakar dan Umar di atas, ya, di atas kuburan tersebut. Masya Allah, kemuliaan bagi seorang yang menguburin Rasulullah, yang nurunin siapa? Abu Bakar dan Umar. Masya Allah. Wa huwa yaqul, dan Nabi SAW bersabda ketika itu, adniya ilayya akhakuma, sini turunkan kepadaku saudara kalian tersebut. Wahai Abu Bakar, Umar, turunkan kepadaku saudara kalian tersebut. Ini juga disebut saudara Abu Bakar dan Umar, ya, saudara dalam Islam tentunya. Fadariyahu ilaihi, maka diturunkan oleh Abu Bakar dan Umar, kemudian ditangkap oleh Rasulullah di bawah kubur. Falamma hayyahu li syaqqihi, ketika disiapkan di bawah kuburan tersebut, di lahatnya, ya, atau syaqq ini di tengah, ya, di bawah di situ, Rasulullah mengatakan, Allahumma inni amsaytu radiyan anhu fardi anhu, ya Allah, sesungguhnya aku telah ridha dengan Dzulbijadain, senang dengannya, ridha dengannya, fardi anhu, ya Allah, ridhoilah dia. Masya Allah. Ya, dikuburkan Rasulullah, diangkat oleh Abu Bakar dan Umar, dikuburnya didoakan langsung oleh Nabi SAW. Doanya pun diikuti oleh rekomendasi Nabi kepada beliau, ya Allah, aku meridhoi Dzulbijadain ini. Ini menunjukkan bahwa Nabi pun mencintainya. Ya, Nabi SAW pun mengetahui kebaikan-kebaikannya. Fardihan, dan ridhoilah dia, ya Allah. Masya Allah. Ya, sebuah keutamaan yang besar, ya. Maka Abdullah bin Mas'ud yang melihat perkara ini mengatakan, ya laitani kuntu shahibul amr, ya Allah, melihat bagusnya perkara ini, ya Allah, seandainya aku yang dikubur itu. Masya Allah. Seandainya aku yang dikubur itu. Kenapa? Dikuburkan oleh Rasulullah, didoakan beliau, dimintakan kepada Allah, disaksikan oleh Rasulullah bahwa beliau orang yang baik.
Ya, bagaimana tidak kemuliaan yang besar. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya laitani kuntu sahibul hafrah, seandainya akulah orang yang dikubur. Ya, dan begitulah para sahabat. Ya, yang menjadi visi mereka tadi husnul khotimah. Bagaimana akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya, ini Dzul Bijadah. Ini beliau wafat karena demam dalam perjalanan pulang. Beliau lulus dan dipulkan langsung oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sempat doakan beliau tadi menjelang dikubur. Ya Allah, sungguh aku telah meridhoinya, fardi anhu, maka ridhoilah dia. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seandainya aku yang dikuburkan itu. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara peristiwa yang lainnya yang terkait dengan perang Tabuk ini adalah Masjid Dirar. Ya. Apa Masjid Dirar? Sebuah masjid yang dibikin oleh orang-orang munafik. Untuk apa? Untuk kumpul-kumpul. Kumpul-kumpulnya untuk apa orang munafik? Untuk ngomongin Rasulullah dan bagaimana merencanakan keburukan untuk Rasulullah. Tapi mereka nggak pengen itu diketahui oleh orang banyak. Maka mereka bikin kamuflase tempat kumpul-kumpulnya itu masjid. Namanya Masjid Dirar. Masjid rusak. Dirar itu artinya rusak. Ya, masjid yang merusak. Masjid tapi merusak. Ada orang munafik yang bikin. Ya, bikin masjid tapi bukan untuk ibadah kepada Allah, tapi justru untuk membuat orang lalai dari jalan Allah. Bikin masjid tapi bukan untuk taat kepada Allah, tapi untuk maksiat kepada Allah. Bikin masjid tapi bukan untuk mentaati Rasulullah, tapi untuk menyimpang dari jalan Rasulullah SAW. Bahkan sebelum perang Tabuk, orang-orang munafik ini minta sama Rasulullah, datangin masjid saya kita bikin masjid di sana ya Rasulullah. Kalau nggak bisa jarak 1 jam dari Madinah, tolong datang ya Rasulullah, mengimami di sana. Sebagian kabilah, sebagian suku-suku bikin masjid sekitar Masjid Nabawi, dan tadi minta didatangi Nabi SAW sebagai tanda bahwa beliau melegalkan itu, meridhoi hal tersebut gitu. Begitu pula orang-orang munafik. Sebelum Nabi SAW berangkat perang Tabuk, maka mereka minta kepada Rasulullah untuk didatangi masjidnya. Namun waktu itu belum turun wahyu kepada Nabi, dan Nabi masih husnudzon, dan Nabi akan mendatanginya. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang lagi sibuk-sibuk mau siap-siapin perang ini, sibuk untuk safar, untuk persiapan perang. Nggak bisa sekarang. Nanti kalau sudah selesai, kalau sudah pulang perang Tabuk, saya akan mampir ke sana. Saya akan mampir ke masjid tersebut. Ya. Maka pulang perang Tabuk, Rasulullah masih ingat dengan janjinya, menurun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengungkap hakikat Masjid Dirar tersebut. Turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat At-Taubah ayat 107. Maka bukannya Rasulullah datang, Rasulullah mengutus Malik bin Dukhshum dan Ma'an ibnu Adi untuk ke Masjid Dirar dan menghancurkan itu. Karena turun wahyu dari Allah yang menjelaskan hakikat kebusukan masjid yang mereka bangun. Ya, surat At-Taubah ayat 107, Allah mengatakan walladzina ittakhadhu masjidan diraran, dan orang yang menjadikan masjid dirar, masjid, orang-orang munafik yang menjadikan masjid untuk merusak orang-orang beriman, memberikan mudarat bagi orang-orang beriman, wa kufran, dan sebagai kekufuran, bukan sebagai sumber keimanan. Ya, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk ibadah, tapi sebagai pusat kekufuran. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk menghancurkan, memecah belah orang-orang beriman. Itu tujuan mereka. Ya, yang Rasulullah nggak tahu kalau nggak dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, dan untuk mendukung orang-orang yang mau memerangi Allah dan Rasulnya. Bukan dihalang-halangi, tapi didukung. Orang yang mau memerangi Allah dan Rasulnya kumpul-kumpul di situ semuanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yahlifanna in aradna illa husna. Ya, dan mereka bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan. Ya, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi, menyaksikan bahwa mereka itu pendusta.
turun ayat ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkap tentang keburukan masjid Dirah tersebut. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mengutus sebagian sahabatnya bukan untuk sholat tapi untuk menghancurkan. Dan ketika mereka dihancurkan karena mereka juga nggak punya keimanan, mereka juga nggak berjuang untuk mempertahankan masjid tersebut. Ketahuan sama Rasulullah. Ya udah, ketika dihancurkan udah mereka berpisah, mereka bubar, mereka berpencar lagi. Ya, karena mereka memang bukan mendirikan masjid tersebut di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seperti ini banyak sekali terjadi. Orang-orang munafik, orang-orang yang nggak suka Islam, mungkin yang dibikin bukan masjid, tapi yang dibikin mungkin acara-acara, yang dibikin mungkin program-program yang kelihatannya mendukung Islam, tapi ternyata di balik itu ada agenda untuk melemahkan kaum muslimin, ada agenda untuk memberikan keburukan dan kemudaratan. Tadi dirara untuk merusak kaum muslimin, kufran sebagai pusat kekufuran. Ya, tafriqan bainal ini memecah belah orang-orang beriman, wa irsadan liman haraballahu wa rasulah, dan menyediakan tempat bagi orang-orang yang mau menyerang Allah dan Rasulnya. Padahal masjid, ya, padahal masjid. Maka nggak semua yang kelihatannya baik itu baik, begitu ya. Tapi kita berusaha menjadi orang-orang yang baik, termasuk ketika membangun masjid, betul-betul orang kaum muslimin itu, orang-orang beriman harus meluruskan niatnya, ya, meluruskan niatnya. Jangan sampai membangun masjid dengan niat-niat yang salah, yang keliru. Niatkan betul-betul untuk Allah dan Rasulnya. Nanti kebaikan akan dia dapatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Termasuk mengurus masjid juga demikian. Jadikan betul-betul ikhlas untuk Allah dan Rasulnya. Ya, untuk nanti kebaikan dunia dia akan dapatkan. Ya, mudah bagi Allah untuk memberikan dunia itu kepada hamba-hamba. Ini masjid Dirah. Kemudian ada juga penyerangan ke Ta'i dan keislaman pemimpinnya yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Rasulullah SAW ini sudah di Madinah. Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyerang Ta'i. Karena di sana didapati ada berhala yang besar yang bernama Falus, disembah oleh orang-orang Nasrani. Ta'i ini pemimpinnya orang Nasrani, tapi yang menyembah berhala juga. Sebagaimana orang Nasrani sekarang menyembah Yesus, yang menyembah Isa, Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka begitu pula, dan dari dulu seperti itu. Ya, mereka juga menyembah berhala-berhala walaupun mereka mengaku beragama Nasrani. Maka Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, ya, ke Ta'i ini untuk menyerangnya. Ya, dan Ali bin Abi Thalib berhasil menaklukkan Ta'i. Ya, wasyadul gharah ala mahallati Ali Hatim At-Ta'i. Dia masuk ke sebuah gua, ya, yang gua itu tempat berhala-berhalanya orang-orang Ta'i. Di gua itu, di berhala itu disebutkan Fatamakkanu min hadmis sanam, dan berhasil menghancurkan berhala tersebut. Wa min ahli sabili wa sya'am wa na'am, dan mengambil anak-anak dan hewan-hewan sebagai tawanan, ya, dan hewan-hewan ternak. Wa kana min baini sabi Fatimah ukhti Adi bin Hatim At-Ta'i, dan di antara yang ditawan adalah Fatimah binti Hatim, saudaranya Ali bin Hatim, saudaranya pemimpin suku Ta'i. Ali bin Hatim kabur, ya, pergi ke arah Syam bersama keluarganya. Dilalah Fatimah ini ketinggalan, saking banyaknya yang mau dia bawa. Dia sudah dengar Rasulullah akan menyerang dia, maka dia langsung kabur ke arah Syam. Ya, Fatimah ketinggalan adiknya ini, dan berhasil ditangkap oleh kaum mukminin. Dan kemudian disebutkan Ali bin Abi Thalib melihat ada di berhala-berhalanya itu ada banyak pedang-pedang. Pedangnya buat apa? Ditempel sana untuk apa? Mencari keberkahan. Biar nanti kalau perang pedangnya bisa membawa kemenangan. Ya. Dari dulu model-model orang musyrik seperti itu, senang nempel-nempelin
gosok-gosokin sesuatu kepada sesuatu yang dianggap bisa membawa berkah untuk dengan keyakinan macam-macam. Ya, pedangnya begitu. Ya, di sekeliling berhala itu banyak pedang-pedang. Ya, kata Ali bin Abi, diambil semua sama Ali bin Abi, dihancurkan patungnya. Bahkan pedang tersebut sebagian dipakai untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ya, untuk menunjukkan berhala ini nggak bisa apa-apa. Ya. Kemudian dibawa ghanimah, hewan-hewan ternak, tawanan, termasuk diantaranya saudarinya Ali bin Hatim, Fatimah binti Hatim. Maka dibawa di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah mengatakan, saya mau negosiasi, saya mau mendatangkan Ali bin Hatim ke sini. Pemimpin kita ke sini, Ali bin Hatim, dia sudah tinggal di sana. Ya. Allah dibarang Allah wa Rasulih, kata Nabi, Ali bin Hatim yang kabur dari Allah dan Rasulnya itu. Iya, kata Fatimah, izinkan saya ke sana. Maka diberi atau dikawal oleh beberapa pasukan, ya, beberapa sahabat. Fatimah pergi ke arah Syam untuk kemudian menemui Ali bin Hatim. Ya. Kata Ali bin Hatim disebutkan di sini, wa kuntu malikut Ta'if akhidhu minhum al-mirba. Saya sebagai, ini dia menceritakan bagaimana keislamannya, dan kemudian setelah masuk Islam setelah itu menjadi seorang muslim yang baik. Dahulu saya pemimpin bangsa Ta'if, dan saya mengambil dari mereka 1/4, ya, untuk saya. Jadi seperempatan gitu ya, 1/4 diambil untuk dia, ya, diambil dari rakyatnya, hasil rakyatnya untuk dia. Wa ana Nasrani, dan aku seorang Nasrani, dan sebenarnya nggak boleh, ya. Falamma qadamtu khaira Rasulullah SAW haratu ila Syam min al-Islam. Ketika datang pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pun kabur ke arah Syam untuk menjauhi kaum muslimin. Wa qultu akunu inda ahli dini, aku mengatakan saya mau bersama dengan teman-teman seagamaku, sama-sama orang Nasrani. Karena daerah utara banyak orang Arab yang Nasrani, pengaruh dari Romawi. Di daerah utara, daerah Syam banyak Romawi dulu, maka Arab bagian utara banyak juga Nasraninya. Ya. Fa baina ma'ana bisyam ja'at ukhti wa akhadat tarumuni ala tarkiha wa harbi bi ahli dunaha. Tiba-tiba ketika aku ada di Syam tadi, datanglah saudariku tadi. Saudarinya minta dibawakan ke Ali bin Hatim ini. Datang langsung mencelak diriku karena aku kabur dan meninggalkan dia. Ditinggalin saudaranya kan, saking kelupaan, banyak yang harus dibawa keluarganya, kelupaan. Maka dia datang langsung ngonek-ngonek ke Ali bin Hatim, dicela-cela, ya, karena dia meninggalkan aku bersama keluargaku dan tanpa dia. Itu mengkoratri. Jadi kemudian akhirnya si adiknya ini mengatakan, Fatimah ini mengatakan, Araf an nantahik bi Muhammad syari'an. Menurut saya kamu harus ketemu Muhammad segera. Ya, maka masya Allah, ya, ini kesaksian dari tawanan. Fatimah tawanannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperlakukan dengan baik. Karenanya akhirnya si Fatimah ini merekomendasikan untuk ketemu Nabi kepada Ali bin Hatim. Saya berpandangan kamu baiknya ketemu Muhammad secepat mungkin, kata Fatimah ini. Fa'inkana Nabi ya, karena lisan lebih fadlih. Kalau dia betul seorang Nabi, ya, maka dia akan memberikan kebaikan-kebaikannya. Wa inkana malikan kuntu fi izzatin wa anta. Ya, kalaupun dia seorang raja, sebenarnya seorang pemimpin, kunta fi izzah, kamu mulia, sama-sama raja ketemu raja, wa anta kata dia. Dan kamu sebagai raja, ketemulah, jangan kabur begitu. Ya, kata Fatimah kepada Ali bin Hatim. Qala Ali bin Hatim, faqalamtu ala Rasulillah. Maka Ali bin Hatim mengatakan, maka dia pun tergerak hatinya, saya mau ketemu dengan Rasulullah, saya mau ketemu dengan Rasulullah SAW. Fasalamtu alaihi wa araftu nafsi. Maka aku memberi salam kepada beliau setelah ketemu, ya, di Madinah, dan aku pun mengenalkan diriku. Fantalaqa bi ila baitihi. Maka dia pun mengajakku ke rumahnya. Rasulullah mengajak Ali bin Hatim ke rumahnya. Masya Allah, ini pendekatan Rasulullah SAW.
Orang ini pemimpin satu suku, ya, maka diajak oleh Nabi ke rumahnya, ya, mau dijamu. Falaqiyatuhum ra'atun dha'ifatun fastawafathu fawafaqa laha tawilan fakallamathu fi hajatiha. Menjelang menuju ke rumah Rasulullah, ada seorang wanita sudah tua, dhaifah, bukan siapa-siapa dari tampangnya, dia bukan orang penting. Dia datang menemui Rasulullah, ngomong sama Rasulullah tentang hajatnya, dan Rasulullah mendengarin wanita tersebut. Ali bin Hatim melihat Rasulullah mendengarin yang bukan siapa-siapa, orang tua, nggak jelas. Kalau gitu, ya, ngapain sih ngomong-ngomong, sudah, saya ada tamu penting ini, ngapain ngobrol-ngobrol saya ada tamu penting. Ya, tapi tidak, Nabi SAW memperhatikan wanita tersebut, kemudian memperhatikan hajatnya. Orang itu ngomong, Nabi SAW kemudian memperhatikan hajatnya dan memenuhi kebutuhannya. Faqultu ma hadza bimalik, ini bukan sembarangan raja, ya. Faqalani, kemudian Nabi SAW mengatakan kepadaku, ya Ali, wahai Ali, innaka ta'khudul mirba wa huwa la yahillu fi dinik. Kau mengambil seperempat harta manusia, padahal itu kan nggak boleh dalam agama Nasrani. Ada, Allah Ta'ala alam, sekarang namanya disebut persepuluhan, ya, seperempat kan nggak boleh dalam agama, kamu bikin sendiri. Dan Rasulullah paham tentang hal ini. Wala annaka innama yamta'uka minal Islam ma taru min hajatina wa kasrati adubina. Dan boleh jadi yang menghalangimu masuk Islam, kata Rasulullah kepada Ali bin Hatim, apa yang kau lihat tentang kami, apa yang kau dengar dari musuh-musuh kami tentang kami, ya. Muhammad itu orang yang bengis-bengis, orang yang miskin, orang yang sesat, orang yang segala macam, ya, sehingga nggak mau Ali bin Hatim masuk Islam karena gambaran-gambaran buruk yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam tentang beliau dan tentang Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, wallahi la yafidanna al-malu fihim hatta la yujad man yakhlu. Akan dipenuhi harta-harta bagi kaum muslimin sampai gak ada yang mau mengambil harta tersebut, ya. Akan banyak hartanya kaum muslimin sampai nanti gak akan ada yang mau mengambil harta tersebut. Wa wallahi la tasma'anna bil mar'ah tasiru minal qadisiyah ala ba'iriha hatta tazuru hadzal bait la takhafu illa Allah. Kalau kamu urusan harta menganggap kaum muslimin miskin, nanti kau akan dapatkan masa kaum muslimin ini hartanya banyak. Kalau kau menganggap kaum muslimin ini gak aman sama kaum muslimin, demi Allah nanti kau akan dengar cerita tentang seorang wanita yang berjalan dari Qadisiyah sampai ke Mekah, dari Syam sampai ke Mekah. Dia gak takut apa-apa kecuali hanya pada Allah. Saking amannya perjalanan, wanita jalan pun gak ada yang dia takuti kecuali cuma Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan itu nanti akan ada di bawah Islam, ya. Bahwa kaum muslimin tidak dalam keadilan, dalam kebenaran, ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa wallahi la tasma'anna bil qusuril bait min babil wa qad futihan. Dan kau akan mendapatkan istana putih di Babilonia yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kalau menganggap sekarang kaum muslimin rendah, nanti kaum muslimin akan menaklukkan itu semuanya. Diyakinkan, dan ini bukan ramalan, ini wahyu dari Allah, dan betul. Ya, setelah, dan Ali bin Hatim mengatakan, saya mendapati dua yang disebutkan Nabi SAW. Yang pertama tadi, harta-harta banyak sehingga orang pun sudah kebanyakan harta, ambil bingung. Saya mendapati masa itu. Saya mendapati masa di mana keamanan sangat aman. Wanita jalan dari Syam sampai Mekah nggak takut kecuali hanya pada Allah. Saya mendapati masa. Yang ketiga saya belum dapat, kata Ali bin Hatim, yaitu ditaklukkannya istana putih Babilonia, istana Romawi. Ya, ditaklukkannya istana Romawi oleh kaum muslimin. Nah, itu belum didapatkan, kata Ali bin Hatim. Ya, ketika masa beliau. Tapi setelahnya ya, ditaklukkan Romawi oleh di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala fa aslamtu, ya, maka aku pun
masuk ke dalam Islam. Ya. Dan kemudian awalnya beliau benci Islam karena gambaran-gambaran, Rasulullah pun memotivasi beliau dan beliau pun akhirnya masuk Islam. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Nasrani. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 31, "Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah." Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam, Isa bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Tuhan yang satu saja. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Mendengar ayat ini, Adi bin Hatim yang orang Nasrani, dia mengatakan sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, tentang Al-Masih bin Maryam, iyalah kita menyembahnya, orang-orang Nasrani banyak menyembah sama dia. Tapi pendeta-pendeta kita nggak pernah menyembah pendeta-pendeta. Ya. Sama rahib-rahib kita nggak pernah menyembah pendeta kita sama rahib-rahib kita." Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? "Bala, innahum harramu alaihimul halal wa halu lahumul haram, fattabi'uhum fi dzalik, fatilka ibadatuhum lahum." Iya, wahai Adi bin Hatim, tidak begitu. Mereka menyembah rahib-rahib mereka. Bentuknya apa kata Nabi? Rahib mereka menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, dibolak-balik. Yang halal Allah halalkan diharamkan sama rahib-rahibnya, sama pendeta-pendetanya. Yang Allah haramkan dibilang halal sama pendeta-pendetanya. Dan mereka mengikuti pendeta-pendeta itu ibadahnya mereka kepada pendeta. Mungkin ibadahnya bukan doa sama pendeta, wahai pendeta beri saya rezeki, atau sujud-sujud sama pendetanya, bukan begitu ibadahnya. Tapi ibadahnya apa? Menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, diikuti pendeta. Fatilka ibadatuhum. Kata Nabi, itulah ibadahnya orang-orang ahlul kitab kepada pendeta-pendeta mereka. Ya, maka ini satu hal yang serius, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Maka Urwah ini datang sendirian, dia pikir-pikir, dia seorang yang dicintai oleh kaumnya. Ya, bahkan disebutkan dalam surat Az-Zukhruf, ketika Nabi awal-awal ke Taif, Urwah ini juga pemimpinnya, maka orang-orang Taif menolak dakwah Nabi. Ya, dan mereka mengatakan, Allah abadikan dalam Al-Quran, wa qalu laula unzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Ya, mereka mengatakan, kenapa Quran ini yang kamu bawa, kalau kamu ngaku-ngaku diturunkan wahyu, diturunkan Quran kepadamu, kenapa Quran kok turunnya sama engkau Muhammad? Kenapa tidak kepada orang di antara dua kota yang agung, yaitu rajanya Taif, Urwah bin Mas'ud? Kenapa enggak jadi Nabi Urwah bin Mas'ud? Atau di kota Mekah ada Abu Jahal? Abu Jahal pemimpin Mekah dulu. Kenapa sama kamu? Alasan orang Taif menolak dakwah Nabi, siapa kamu? Ya, kenapa sama kamu? Ya, kenapa enggak sama pemimpin kita saja? Atau kenapa enggak sama Abu Jahal saja pemimpinmu di sana di Mekah? Kenapa sama kamu? Ya, wa qalu laula unzila hadzal Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim. Kalau Quran ini turun kepada orang agung, orang besar di dua kota itu, kami mau ikutlah. Kalau Quran ini turun sama Urwah, nanti kami mau ikut. Atau sama Abu Jahal, bolehlah kita ikut karena dia pemimpin Mekah. Sama kamu, kita ikut sama kamu. Ketika Nabi berdakwah ke Taif, ini artinya beberapa puluh tahun atau belas tahun setelahnya, sampai Nabi Fathu Mekah, punya menguasai Mekah, menyerang Taif walaupun tidak bisa ditaklukkan. Tapi akhirnya Urwah berpikir dan dia ingin masuk Islam, datang ke Madinah, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Islam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ingin kembali untuk mengajak kaumnya berdakwah atau mengajak kaumnya kepada Islam. Ya. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahum qataluka,
Kalau kamu pulang terus dakwah, innahum qatalun. Mereka kaummu akan membunuhmu. Kaummu akan membunuhmu. Kata Urwah, inni ahabbu ilaihim min ankarihim. Semangatnya besar dan pendek sekali. Dan memang aslinya Urwah dicintai oleh kaumnya, dicintai oleh, diagungkan oleh kaumnya, disegani oleh kaumnya. Inni ahabbu ilaihim min ankarihim. Aku lebih dicintai oleh mereka daripada istri-istri mereka, daripada anak-anak perawan mereka. Abkari, anak-anak perawan mereka lebih dicintai, mereka lebih cinta aku. Gak mungkinlah mereka membunuhku. Saya akan balik dakwah, ya. Maka kembali Allah ke Taif, dan Masya Allah di Taif dia berdakwah, dia naik ke atas rumahnya, ngomong sama orang-orang Taif, masuk Islam, masuk Islam. Dan betul apa kata Nabi SAW. Ya, Urwah dilempar-lemparin batu, bahkan dipanah, sampai kemudian terkena panah tersebut, terkena sebagiannya kepada diri Urwah, ya, dan mengucur darah banyak, sakit, akhirnya hampir membawa kematian. Menjelang wafatnya, sebagian keluarga Urwah nggak terima tentunya, keluarga dekatnya mau menuntut darah. Mata qulu fi dambik, bagaimana tentang darahmu wahai Urwah ini? Nanya sama Urwah. Kalau mau dibalaskan dendam, kita balas dendam sama yang membunuh kamu. Tapi cahaya Islam sudah masuk ke dalam diri Urwah. Dia nggak mau hal tersebut. Kata Urwah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, karomatun akramani Allah biha. Ini kemuliaan yang Allah muliakan aku dengannya. Ya, Urwah merasa bahwa matinya saya di atas dakwah, di atas kebenaran, ketika sedang menyampaikan kebenaran. Ini sebenarnya kemuliaan buat saya. Ya, maka kata Urwah, wa syahadatu saqaha ilaina, dan syahadah, yang mati syahid yang diberikan kepada, laisa fiyya illa ma fi syuhada'i alladziina qad qutilu fi sabilillahi ma Rasulillah fatfanuni ma'ahum. Maka aku pengen, bahkan kata Urwah, aku pengen nanti kalau mati dikubur bersama sebagian syuhada yang waktu itu nyerang Taif ini dan dikubur, ya, yang mati ketika penyerangan kota. Aku pengen dikubur dengan mereka, padahal dulu Urwah yang membunuh mereka semua, Masya Allah, ya. Kemudian famata muta'athiran bi jarahatihi dafanuhu ma'ahum radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Urwah pun meninggal akhirnya karena terkena panah tadi, walaupun nggak langsung meninggal, sakit dulu akhirnya wafat, ya. Kemudian dikuburkan bersama syuhada yang gugur dalam perang Taif, ya, bersama mereka semua. Maka Nabi SAW sampai bersabda, inna masala Urwah masali sahibi Yasin da'a qaumahu ilallah faqataluhu. Sesungguhnya Urwah seperti tokoh di surat Yasin. Ya, surat Yasin kita tahu, fa'azazna ilaihi muhtaini fa'azazna bisalis. Allah kirimkan dua rasul, Allah kuatkan dengan yang ketiga. Kemudian ada orang yang beriman. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya, ada orang, dia bukan nabi, dari ujung kota mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikuti rasul yang diutus kepada kalian. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti kalian orang-orang yang enggak minta upah ini, wa hum muhtadun, dan dia mendapatkan petunjuk. Tapi ternyata kaumnya justru membunuh rasulnya dan membunuh orang tersebut. Ya, maka Nabi mengatakan Urwah ini seperti tokoh di surat Yasin. Dia mengajak orang kepada Allah dan kaumnya justru membunuhnya, ya, menghabisi. Hadis lain tentang Urwah disebutkan ketika Nabi SAW riwayat Muslim, sedang ketika Isra Mi'raj, Nabi ketemu dengan banyak para nabi dan rasul, ya, yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di masa itu. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi, wa idza Isa bin Maryam alaihissalam qaimun yusalli. Melihat Isa bin Maryam sedang salat. Aqrabun nasi bihi syabhan Urwah bin Mas'ud. Orang yang perawakannya mirip Nabi Isa, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, kata Rasulullah. Rasulullah Nabi Isa mirip dengan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Kayak gimana ya? Jadi nggak tahu ya. Urwah bin Mas'ud kita nggak tahu bagaimana perawakannya. Tapi Allah mirip, kata Nabi, mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tentang kedatangan setelah perang Tabuk tersebut,
namanya amul wufud, tahu-tahu datangnya utusan. Banyak utusan yang datang pada Nabi SAW ke Madinah. Sebagiannya mau masuk Islam, sebagiannya mau belajar dulu, sebagiannya minta dikirimkan dai, dikirimkan orang untuk belajar Islam, sebagiannya nanya-nanya doang. Banyak utusan yang datang kepada Rasul SAW. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Inilah ini yang bisa kita bahas. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan kehidupan Nabi dan para sahabatnya ini, untuk kita jadikan pelajaran dari kehidupan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, pembahasan tentang utusan, datang utusan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Semoga pelajaran sirah ini betul-betul bisa kita pahami, bisa kita jadikan pelajaran bagi kehidupan kita, ya, baik apa yang terjadi pada Nabi, pada sahabatnya yang wafat, ya, ketika Nabi masih hidup, atau yang wafat setelahnya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Bagaimana sahabat semangat berdakwah, semangat beramal. Kita sekarang ini Masya Allah dimudahkan, ya, ada gangguan-gangguan, ada hambatan, tapi Insya Allah dimudahkan.